Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan pada saat ini kita bersama-sama dapat mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah melalui online ini kita semua dapat menyembah Tuhan dan menerima firman Tuhan serta mendapatkan kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing di dalam saat teduh. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah saat ini adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian yang berjudul Tenang. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lembah kelam
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, Bukan tenang bersamamu Bapa. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, melalui pujian yang telah kami dengar, melalui pujian yang telah kami nyanyikan pada saat ini, kami boleh diingatkan bahwa di dalam seluruh kehidupan kami, pada waktu kami sehat ataupun sakit, pada waktu kami di dalam keadaan yang menyenangkan ataupun menghadapi banyak kesulitan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan pada saat ini pun Engkau sedang hadir di dalam ibadah kami. Engkau sedang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Engkau mau mengurapi kami dengan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang akan berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu akan memberi kekuatan, Firman-Mu akan menolong kami di dalam segala pergumulan kami. Firman-Mu akan menuntun kami ke dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Karuniakanlah hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan dia. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membaca dua bagian Alkitab.
Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang kedua, saudara-saudara, dari 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah Yesus akan datang kembali. Di dalam pembacaan kita Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, ketika murid-murid menyaksikan Yesus terangkat naik, maka ada malaikat Tuhan yang mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini dan untuk menjemput umatnya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita sedang berada di dalam suatu masa bahwa Yesus akan datang kembali. Alkitab mengatakan bahwa ia datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Setiap orang akan menerima sesuai dengan iman dan kehidupannya. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan Yesus akan membawa mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, seringkali orang berpikir, kapan Yesus akan datang kembali? Saudara-saudara, tidak perlu kita menghitung-hitung kapan Yesus akan datang kembali. Oleh karena kita dengan sangat jelas di dalam banyak kesempatan mengatakan tidak ada seorang pun yang akan tahu saat mana Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, sebagai anak manusia pun aku tidak tahu saat mana itu akan tiba. Oleh karena itu saudara-saudara, yang harus kita perbuat adalah dikatakan oleh Alkitab Injil Matius pasal 24. Berjaga-jagalah kamu senantiasa, siap sedialah kamu senantiasa untuk menyambut kedatangan Kristus itu.
Saudara-saudara, yang lebih penting bukan saat mana kemudian kita menghitung dan mengira-ngiranya, tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa Ia akan datang di saat sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang tidak diketahui oleh seorang manusia pun. Sampai-sampai kedatangan Yesus diumpamakan seperti pencuri di waktu malam. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya saat Ia akan datang kembali. Yang lebih penting daripada saudara dan saya lakukan adalah berjaga-jaga dan mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Mungkin Yesus datang ketika saudara dan saya masih hidup. Mungkin juga saudara dan saya akan lebih dahulu dipanggil pulang oleh Allah. Dan sekian waktu kemudian baru Yesus akan datang yang kedua kali. Kita tidak tahu. Tetapi yang paling penting adalah berjaga-jagalah dan berdoalah dan siapkanlah hidupmu untuk menyambut Dia. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, saya mengajak kita pada hari ini untuk merenungkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah mempertunangkan kamu dengan seorang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, orang Kristen, sebagai orang-orang percaya yang hidup pada masa kini, dikatakan oleh firman Tuhan, kita semua diumpamakan sebagai mempelai perempuan yang sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki menjemput kita untuk dibawa ke dalam pesta pernikahan yang mulia dan kudus, yaitu pesta pernikahan anak domba yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 9 dan 17. Umat Allah sedang berada dalam keadaan menanti-nantikan kedatangan Kristus, seperti seorang mempelai wanita yang menanti kedatangan mempelai pria yang akan menjemputnya dan dibawa ke dalam pesta pernikahan anak domba. Saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita merenungkan pada pagi hari ini, mungkin pada siang hari saudara mengikuti ibadah ini, bahkan mungkin sedang malam hari kau mengikuti ibadah ini. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan. Jikalau kita adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki, kita sedang menanti kedatangan Kristus untuk menjemput kita, maka apakah yang harus kita perbuat? Apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang diharapkan oleh Kristus sebagai mempelai laki-laki kepada setiap orang percaya yang akan dijemputnya? Luar biasa di dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, pada malam hari ini, pada siang hari ini saudara mengikutinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang pertama dalam ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Saudara-saudara, yang pertama berbicara dengan soal cinta, kasih. Saudara-saudara, kita tahu bersama-sama bahwa cinta adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki di dalam hubungan sepasang kekasih. Di dalam pembacaan daripada surat Korintus menyinggung, Paulus mengatakan bahwa sang mempelai itu akan cemburu dengan cemburu ilahi melihat umatnya. Ini berbicara mengenai cinta. Saudara-saudara, kita tahu bersama bagaimana Allah telah mendemonstrasikan cinta kasih-Nya kepada orang-orang percaya. Alkitab mengatakan sekalipun engkau masih berdosa, Kristus telah mati di atas kayu salib untuk pengampunan dan keselamatanmu. Bagaimana Allah mencintai orang berdosa, orang yang melawan kepada Tuhan, orang yang memberontak kepada Allah, orang yang seringkali hidup di dalam
berdosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Sehingga Ia datang ke dalam dunia ini. Kristus yang maha mulia rela datang di dalam kehinaan, menanggung segala hinaan, bahkan penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Ia telah menyerahkan dirinya karena cintanya kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa di dalam keberdosaan kita, tetapi kita boleh diampuni, kita boleh dibenarkan, kita boleh diperbaharui dan diangkat menjadi anak-anak Allah yang dicintai dan dipelihara oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kasih sangat penting dalam hubungan sepasang kekasih. Baik itu ketika orang masih pacaran, baik itu ketika mereka memasuki pernikahan kudusnya, baik itu menjalani setiap hari sampai mau memisahkan mereka. Maka cinta kasih adalah kekuatan yang dapat menolong kehidupan daripada rumah tangga itu. Oleh karena cinta, seorang suami dapat berkorban dengan sungguh berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. Oleh karena kasih, seorang istri rela dan mampu untuk mengampuni kesalahan suaminya. Oleh karena cinta, membuat suami bertanggung jawab. Oleh karena cinta, membuat suami menjaga diri di dalam kekudusannya. Oleh karena cinta, membuat seseorang dapat setia di dalam hidup rumah tangganya dan mempertahankan hubungan yang kudus dengan pasangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika kita memperingati kenaikan Kristus ke surga, maka satu pertanyaan bagi saudara dan saya: bagaimanakah cinta kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan? Jikalau Ia sudah mengasihi engkau dengan kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa yang tidak terkatakan itu, bagaimana engkau mengasihi Dia? Saudara-saudara, sadar atau tidak, Alkitab membukakan kepada kita, Tuhan menginginkan supaya engkau dan saya yang mengaku sebagai orang percaya, yang mengaku sebagai anak-anaknya, yang mengaku sebagai umat pilihannya di tengah-tengah dunia ini, yaitu saudara dan saya juga mencintai Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara dan saya juga mencintai Tuhan dengan penuh kesungguhan hidup kita. Saudara, kita tahu bersama bagaimana Petrus yang tadinya berkobar-kobar menjanjikan kesetiaannya kepada Kristus, tetapi kemudian ketika Yesus ditangkap dan diadili, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali di hadapan pandangan Yesus. Saudara-saudara, itu tentunya secara manusiawi melukai hati Kristus. Dan kita juga tahu bersama, kemudian Petrus menangis terseduh-seduh karena kegagalannya, karena ketidakmampuannya untuk mengekspresikan cinta dan kesetiaannya kepada Kristus. Tetapi kejatuhan itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting kita melihat bagaimana Kristus setelah disalibkan, kemudian dikuburkan, kemudian Dia bangkit kembali. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Alkitab mengatakan bahwa Yesus mencari Petrus dan menemukan Petrus di tepi danau. Ia sedang ingin menjalankan kembali. Kegagalan membuat dia ingin meninggalkan pelayanan kepada Tuhan. Ia pergi untuk mencari ikan untuk mengisi kehidupannya sehari-hari. Yesus datang mencari dan menemui Petrus. Apakah Kristus datang untuk marah, untuk menghukum Petrus yang telah mengkhianati Dia dan tidak mencintainya dengan sungguh? Saudara-saudara, sebaliknya, Yesus datang dengan kasih dan pengampunan. Dan ada pertanyaan yang sangat penting yang diulang sampai 3
kali dengan kalimat yang hampir sama kepada Petrus. Petrus anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Kedua kali Tuhan Yesus bertanya lagi, Petrus anak Yohanes, adakah engkau mencintai aku dengan sungguh? Yesus katakan, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Dan Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Saudara, ada satu langkah penting, ada satu dasar penting yang harus saudara dan saya miliki, yaitu cinta kepada Tuhan sebagai dasar iman dan percaya kita, sebagai dasar kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini, sebagai dasar untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita masih diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Yesus katakan, adakah kau mengasihi aku? Saudara, kita tahu bersama bahwa cinta kasih itu kadang-kadang bisa bertambah-tambah naik, bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah terasa begitu hebatnya di dalam hati dan kehidupan kita kepada seseorang dan kepada Tuhan. Tetapi cinta kasih itu juga kadang-kadang bisa merupakan grafik yang makin menurun, makin menurun. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, engkau adalah mempelai Kristus, kekasih Kristus yang sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput engkau. Peliharalah cinta kasihmu kepada Allah, ekspresikanlah dengan sungguh cintamu di dalam kehidupan dan ibadah dan pelayananmu. Amin. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan? Yaitu melalui hidup keimanan kita, atau dapat dikatakan secara keluar, yaitu hidup keberagamaan kita. Saudara-saudara, marilah kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan melalui ibadah kita, melalui kesungguhan kita memuji Tuhan, di dalam kesungguhan kita memberikan persembahan kita kepada Allah, di dalam kesungguhan kita untuk melayani Tuhan, baik di dalam tembok gereja, di luar tembok gereja. Marilah kita mengekspresikan cinta kasih Tuhan kepada Tuhan itu melalui kehidupan kita, perbuatan kita yang nyata. Bukankah dasar pokok penuntun yang pokok kehidupan orang Kristen dikatakan oleh Alkitab, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah, cintailah Tuhan Allahmu dengan penuh kesungguhan dan totalitas dirimu. Coba kita periksa, kita lebih cinta kepada Tuhan atau cinta kepada harta kita, sehingga kita tidak mau memberikan dengan tulus dan sungguh seperti apa yang Tuhan mau. Apakah kita lebih mencintai Tuhan daripada suami kita, istri kita, anak kita, daripada pekerjaan kita, daripada kesenangan kita, hobi kita? Di mana kita meletakkan Tuhan di dalam hidup kita? Dan bagaimanakah kita mengekspresikan cinta kasih kita itu kepada Tuhan itu melalui kasih kita kepada sesama kita? Saudara-saudara, biarlah peringatan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita sekali lagi. Marilah kita hidup dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita, mencintai keluarga kita, mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita, mencintai orang-orang yang ada di dalam gereja kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Mari kita mencintai mereka dengan tulus. Kita membawa sukacita kepada mereka melalui perkataan dan sikap kita. Kita mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka, semampu dan seada dan sebisanya kita mengulurkan tangan kita untuk menolong di dalam segala kebutuhan kita, supaya Tuhan
Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat? Apa yang diharapkan oleh Tuhan kepada mempelai perempuannya? Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus katakan, aku berupaya dengan sungguh supaya bisa membawa kamu umatnya sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara-saudara, umat Allah sebagai mempelai Kristus yang telah dibenarkan dan dikuduskan melalui salib Yesus Kristus. Saudara dan saya masih hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan pencobaan. Saudara dan saya masih hidup di tubuh yang sama, tubuh yang pernah melakukan kejahatan dan dosa. Kita hidup di dalam lingkungan yang masih dilingkupi oleh berbagai macam godaan dan pencobaan dunia yang dapat menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa dan melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah. Namun demikian, firman Allah mengingatkan kita, itu dulu ketika engkau belum berjumpa dengan Yesus. Itu dulu kehidupanmu sebelum engkau dikuduskan melalui salib Yesus Kristus. Tetapi sekarang engkau sudah ditebus, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dijadikan mempelai kekasih yang kudus bagi mempelai pria, yaitu Kristus. Maka hendaklah engkau memelihara hidup yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Di dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hati dan kehidupan. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama memelihara kehidupan kita. Bukan hanya beribadah pada hari Minggu, bukan hanya berdoa dan melakukan ritual-ritual keberagamaan kita, tetapi lebih daripada itu sungguh-sungguh di hadapan Allah yang kudus kita belajar untuk memelihara kehidupan yang kudus di mata Tuhan. Kadang-kadang kita, saya sebagai hamba Tuhan, menemukan di dalam pelayanan, di dalam jemaat, di dalam gereja-gereja di berbagai tempat yang pernah saya layani, kadang-kadang saya menemukan ada orang Kristen yang rajin pergi beribadah, ya, ada orang Kristen yang senang mendengarkan khotbah, ada orang Kristen yang datang mengikuti perjamuan kudus, tetapi di luar daripada perbuatan keagamaan itu, ternyata dia masih hidup menurut keinginan hati dan hawa nafsu yang jahat di mata Tuhan. Saudara, di sebuah gereja saya pernah diberitahukan oleh jemaat, Pak, tolong kunjungi anak gadis perempuan itu, ada sesuatu yang perlu dibina. Saudara-saudara, kami kemudian pergi ke rumahnya. Kebetulan dia seorang mahasiswi tinggal di sebuah kos. Saya datang lalu menjumpai dia dan ngobrol di ruang tamu. Saya katakan, apakah betul yang dikatakan orang-orang bahwa kamu menjalin hubungan dengan suami orang? Saudara-saudara, wanita ini kemudian mengatakan dengan jujur, betul Pak, saya sudah terperosok jatuh dalam hubungan dengan suami orang. Saudara-saudara, kemudian saya membimbing dia dan mengatakan, menurut firman Tuhan, hal itu tidak berkenan kepada Allah. Engkau harus berhenti akan kehidupan seperti itu dan tinggalkanlah hubungan yang seperti itu. Kemudian saya mendoakannya. Saudara-saudara, lalu saya pulang. Minggu berganti bulan dan seterusnya. Kelihatannya wanita ini masih pergi ke gereja. Tetapi kemudian beberapa waktu kemudian dia lama tidak ke gereja. Dan akhirnya saya mengunjungi kembali dia. Ternyata saudara-saudara, bukannya memutuskan
dia sudah mengandung dan akhirnya nikah, ya tanda petik ya. Orang kita mengatakan nikah siri, ya nikah yang tidak terlalu resmi. Saudara-saudara, saya sangat sedih. Tetapi itulah kenyataan hidup sebagian orang Kristen. Mereka mau untuk percaya kepada Kristus. Mereka mau datang beribadah sebagai umat Allah. Mereka senang mendengarkan khotbah, tetapi tidak mempunyai suatu ketegasan di dalam hati, di dalam iman, dalam hidupnya untuk memelihara hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kita semua belum menjadi orang yang sempurna. Kita sedang berjalan di dalam pertumbuhan menuju kesempurnaan. Harus ada progres, ada kemajuan dalam hidup kita. Bagaimana kita setahap demi setahap meninggalkan dosa-dosa, hawa nafsu dan kejahatan-kejahatan, segala tipu muslihat dalam hidup kita yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Hari ini, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, malaikat Tuhan mengatakan, Ia akan datang kembali menjemput engkau. Maka hendaklah engkau hidup di dalam kekudusan. Hidup, belajar hidup untuk takut akan Tuhan, dengar kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, yang terakhir yaitu bahwa di dalam ayat yang ketiga mengatakan, aku khawatir kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Yang pertama, yang penting bagi saudara dan saya menghidupi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah, yaitu memelihara dan mengekspresikan dengan sungguh cinta kita kepada Allah. Yang kedua adalah marilah kita belajar untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan ketika Ia melihat engkau dan saya, ketika Ia datang menjemput saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang diharapkan oleh mempelai laki-laki itu adalah kesetiaan daripada mempelai perempuan. Saudara-saudara, salah satu hal yang sangat diharapkan oleh seorang kekasih adalah kesetiaan. Kesetiaan sang kekasih terhadap pasangannya, demikian pula dengan Kristus sang mempelai laki-laki itu. Tetapi sebaliknya, kita melihat di dalam dunia ini seringkali ada banyak ketidaksetiaan yang terjadi dalam dunia ini. Saya pernah menemukan di sebuah gereja ada seorang pemuda yang tinggal di kota Semarang. Lalu kemudian dia mengenal seorang gadis yang tinggal di Jakarta. Lalu kemudian mereka berkenalan semakin dalam, akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Di dalam persiapan untuk tunangan dan menikah. Saudara-saudara, laki-laki ini tinggal di Semarang, dia bekerja, kalau sudah weekend dia naik pesawat, kadang-kadang naik kereta api, pergi ke Jakarta menjumpai kekasihnya. Setelah berjalan kurang lebih 7 bulan, suatu hari dia mendengar kekasihnya sakit dan dirawat di rumah sakit. Lalu dia pergi ke Jakarta, lalu dari bandara dia langsung ke rumah sakit. Ketika dia masuk kamar itu, selain ada ibu daripada wanita ini kekasihnya, ada seorang laki-laki muda yang ada di samping tempat tidur itu berdiri di sana. Lalu kemudian dia bertanya-tanya dan akhirnya wanita yang sedang sakit itu mengatakan, ini adalah kekasihku. Rupanya dia sudah punya pacar baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kali ada ketidaksetiaan. Kalau masih pacaran mungkin masih penjajakan. Tetapi seringkali juga kita melihat bagaimana orang yang sudah menikah dan mengucapkan janji setianya di depan altar yang kudus, tetapi kemudian berlaku tidak setia kepada pasangan
sudah sampai kepada perceraian. Atau mungkin kadang-kadang mereka tidak bercerai, tapi hidupnya sesungguhnya sudah retak, sudah putus dalam hubungan di dalam rumah tangga itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa janji pernikahan Kristen adalah janji yang luar biasa indahnya dan mulianya. Aku akan mencintai engkau pada waktu sehat atau sakit, ketika di dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan senang atau susah. Aku akan tetap mencintai engkau dan memegang engkau sendiri, engkau saja sepanjang umur hidupku, sampai mau memisahkan kita. Kesetiaan yang luar biasa yang diikrarkan di dalam pernikahan Kristen. Saudara-saudara, apa yang Allah inginkan dalam hidup saudara dan saya sebagai umatnya, yaitu saudara dan saya mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, seperti janji pernikahan Kristen, dalam keadaan sehat atau sakit, aku akan tetap mencintai Tuhan. Pada waktu di dalam kelimpahan atau kekurangan, aku akan setia beribadah kepada Tuhan. Pada waktu aku mengalami keberhasilan, semuanya berjalan lancar dalam hidupku, ataupun ketika aku berada di dalam persoalan yang berat, aku tetap setia melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sangat mengharapkan supaya Ia mendapati saudara dan saya sebagai hamba yang setia. Hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita hidup dan memelihara kehidupan, keimanan, dan kerohanian kita sebagai seorang kekasih Kristus yang mencintai Kristus, yang hidup di dalam kekudusan bagi Kristus, dan yang setia bagi Kristus di sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kami disadarkan ya Tuhan, bahwa Engkau mencintai kami dan telah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, Engkau menjadikan kami umat-Mu, bahkan Engkau menjadikan kami kekasih-Mu ya Tuhan. Kami adalah mempelai wanita bagi Kristus sebagai mempelai laki-laki yang akan datang menjemput kami. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin menghadapi pergumulan dan tantangan. Kami tetap memelihara cinta kami, kekudusan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Tuhan mendapati kami sebagai hamba, sebagai sahabat, sebagai umat, sebagai kekasih yang menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
penghujung ibadah ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian dan juga memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mau we sing, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Dia yang sangat menguatkan kita. Selagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, mungkin ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan, tetapi kita dapat tetap tenang. Oleh karena apa? Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, menolong kita. Maka Yesus katakan, sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa izin daripada Bapa di surga. Mari kita kembali ke hidup kita dan tugas-tugas kita sehari-hari dengan percaya dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita tunduk kepala dan berdoa di dalam saat duduk kita masing-masing.
saudara telah mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya saudara diberkati, kiranya ibadah saudara juga berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di dalam ibadah